di hari kedua ini keseragaman keluarga seperti apa ini? Ya, pertama-tama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah. Ya, bisa dibilang kakak lah, saudara, teman, sahabat. Itu biasa kita kenal Mpo Alpa. Beliau sosok orang yang friendly, humble, terus menyenangkan, baik. Dia itu orang yang sama siapapun, dari golongan apapun masuk gitu loh. Jadi gue merasa ketika kehilangan sosok orang yang benar-benar care, tulus, baik, merasa sangat amat sedih gitu, teman. Ya, tapi harus tetap datang cuma beli kayak sampai menuju hari ya. Insya Allah kalau misalkan memang nggak ada halangan kayak hari ini, kalau bisa seperti waktu, ya paling kita ngasih kadonya buat Mpo Alpa ya cukup doa lah, doa dari teman-teman, sahabat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, saya berharap mewakili keluarga besar dari almarhumah Mpo Alpa. Cuma satu kado yang terindah buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, yaitu doa sih sebenarnya teman-teman. Itu aja. Memilih dan menjadi garda terdepan yaitu keluarga Mpo Alpa seperti apa memilih? Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Mpo Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Mpo Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Mpo Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Mpo Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Dan ya gimana ya, pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Mpo di mata gua yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan, ya kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus kalau kalian bisa lihat gitu sih teman-teman. Sempat komunikasi Bang Media dengan almarhum ketika saya kegiatan apa? 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Mpo Alpa meninggal. Jadi Mpo Alpa WhatsApp gitu, abang lagi di parkiran SPP. Gue tuh nggak tahu tuh SPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali yang Mpo Alpa gitu nggak sih Idung? Orang, Hah? security. Oh security. Iya, Jadi gimana ceritanya? ya sangkanya nengokin. Bang Bila gini nengokin tuh ke atas, Bang Bila nengokin mau ngomong kayak gitu mah. Bang Bila udah di sini. Lo aja nggak ngasih tahu gua Mpo Alpa sakit. Ya intinya gitulah teman-teman. Gua sedikit sedih lah Mpo Alpa sakit di rumah sakit. Gua nggak tahu sama sekali. Kalau gue tahu pastinya gue jengukin. Nah mungkin itu bukan pertanda ya, apa supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dirawat gitu. Mungkin memang sosok Mpo Alpa orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia. Dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu. Dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Mpo Alpa dirawat. Gue tahu kalau Mpo Alpa itu lagi sakit, gue tahu gitu. Tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Mpo meninggalkan kita semua, Mpo sempat WhatsApp gitu, Bang Billy di parkiran SPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung ngeliat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Mpo waktu itu lagi di rumah sakit setelah cerita-cerita sama Idung itu sama Anwar. Kemarin juga itu mengantarkan sampai ke dalam. Ya karena kondisi suaminya nggak bisa,
lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi ya ada keinginan juga dari Billy pribadi ingin mengantarkan ya tempat peristirahatan terakhirnya Mpok Alfa. Tapi ada nggak sih mungkin pesan atau cita-cita yang belum tercapai mungkin ke Bang Billy? Saya pernah cerita, Empok pengen ini nih Bang Billy, Empok pengen ini nih, ada kayak gitu sudah. Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat Mpok Alfa tuh sampai nangis gitu, pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Gue bingung tuh, dia tuh cinta banget. Mana suaminya bang? Iya deh, dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempet cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung, hidup gue mati gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue, pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Mpok Alfa, salah satunya itu pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Doanya untuk dan keluarga yang tinggalkan. Yang pertama adalah yang ingin gue sampaikan, gue berharap buat Bang Idung harus tegar, harus semangat jalan hidup. Buat orang-orang yang menyayangi Mpok, keluarga, orang-orang terdekat, harus sabar, harus semangat. Dan buat Mpok, semoga Mpok ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Mpok bahagia, mudah-mudahan ya Allah. Dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf buat teman-teman, tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Idung, iya, karena kan memang tujuan Mpok tuh niatnya bercanda, nggak ada niat apa-apa gitu sih. Kalau misalkan bercandanya kurang berkenan gitu sih teman-teman. Dan saya pribadi sekali lagi ya turut berbelasungkawa gitu sih. Oke. Siap. Main-main nih kalau punya rumah ya. Aduh, gue yang gede jangan.